Hai Sobat UBI TV, berjumpa lagi dengan saya Feby Berliana dalam program spesial UBI TV Triple C, Cerdik Cari Cuan. Oke Sobat UBI TV, kita akan membahas beberapa berita pasar modal terupdate dan kita akan ditemani oleh Bapak Arif Firman dari Trimega Sekuritas Surabaya. Halo Bapak. Halo Feby. Oke, gimana nih kabarnya Bapak? Oh baik. Oke. Kita ke berita yang pertama Pak ya, untuk kita membahas beberapa berita ke depan. Oke. Berita yang pertama, Pemberton kembali borong saham Pizza Hut dengan kode PSZA. Menurut IDX Channel, Pemberton Asset Management kembali memborong saham PT Sari Melati Kencana lewat pembertoan Asian Opportunities Fund. Perusahaan private equity asal Inggris tersebut membeli sekitar USD 100.000 saham pemilik lisensi Pizza Hut di Indonesia itu. Ini berita pertama kita mengenai Pizza Hut, Pak. Oke. Jadi yang perlu kita amati dulu ya, kita tahu nggak sih siapa sih Pemberton? Itu yang penting. Pemberton itu ternyata kalau setelah saya telusuri ya, dia itu salah satu fund manager yang dari Eropa. Jadi memang dia itu fokusnya untuk masuk atau investasi ke perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang dia market leader di bidangnya. Nah, kalau untuk pizza terutama yang franchise ya, memang kan kita nggak bisa bohong lah, Pizza Hut dari zaman dulu itu udah sangat kuat gitu loh. Terutama sekarang dipegang franchisernya sama yang sekarang udah lebih bagus lagi, dia ekspansinya cukup gede ya. Nah terus kenapa kok dia atau si Pemberton ini akhirnya nambah kepemilikan lagi ya? Kita tuh udah bisa ngamati. Kemarin-kemarin kan turun cukup banyak nih PSZA. Dari 1 tahun terakhir aja turunnya udah 50% loh. 50% Pak ya? 50%, harga sahamnya turun 50%. Dan setelah Pemberton masuk, ternyata market juga ikut ngerespon. Dan market lokal kayaknya juga udah mulai masuk lagi. Akhirnya harganya udah mulai agak naikkan sekarang. Jadi untuk 1 tahun ini, 1 tahun kemarin kan itu turun 50%, itu berpengaruh nggak untuk 1 tahun ini Pak? Kalau dari awal tahun ini, nah kita lihat dulu. Karena kemarin-kemarin kan sempat turun itu gara-gara boykot yang itulah ya. Jadi kalau dari sini kita harusnya udah mengamati ya. Ini aja yang fund gede aja udah masuk nih. Berarti kan dia pede nih, boykotnya bakal udah kelar nih. Karena kan Donald Trump nih sekarang yang pegang. Nah ini kita amati lagi. Kalau memang ternyata beneran ya kejahatan senjatanya udah nggak akan ada perang-perang lagi ya, harusnya bakal bagus lah gitu. Stabil lagi gitu Pak ya? Nggak cuma stabil, harusnya bisa naik lagi nih. Bisa naik ya? Iya, gitu. Itu sih, kurang lebih kayak gitu sih. Nah, kalau boleh tahu nih, kira-kira apa tujuan Pemberton Asia Opportunity ini dalam melakukan pembelian saham Pizza Pak? Kalau dia nambah kepemilikan ya pasti dia mau menambah porsi investasinya dia di perusahaan ini ya. Jadi apalagi tadi udah dapat diskon 50% ya kan, why not. Yang perlu kita perhatikan sebenarnya di kondisi sekarang itu dia mau ada corporate action apa. Karena corporate action itu sangat berpengaruh di perusahaan itu, bahkan ke harga sahamnya. Misal nih, ya kan, dia mau red issue, private placement. Nah, itu nanti bisa nge-trigger fund itu juga bisa beli lebih banyak. Akhirnya harganya bisa naik lagi, kayak gitu. Okay. Jadi tergantung actionnya apa gitu ya? Yes, corporate actionnya apa gitu. Itu yang kita tunggu lah, kita lihat. Nah, kita lihat setahun ke depan ya Pak ya? Iya, tahun ini dulu lah. Baik, luar biasa sekali ya berita yang pertama ini. Kita lanjut ke berita yang kedua. Oke. Berita yang kedua, Dirut Sido muncul borong hampir 1 juta saham Sido 3. Menurut IDX Channel, Direktur Utama PT Industri Jamur dan Farmasi Sido muncul,
David Hidayat untuk pertama kalinya membeli saham perseroan atas nama individu. David langsung memborong hampir 1 juta saham Sido. Dengan pembelian tersebut, David menjadi pemegang saham terbesar di antara jajaran manajemen Sido setelah Johan Hidayat. Ini berita yang kedua kita mengenai Sido, Pak. Oke. Nah, ini menarik nih. Dari bagian manajemen sendiri udah berani beli. Iya. Ya kan? Berarti kan dia pede nih bahwa di tahun ini Sido Muncul bisa lebih moncer. Nah, cuman tetap yang perlu kita lihat kira-kira laporan keuangan yang bakal keluar ntar di bulan depan atau di bulan April itu kayak gimana untuk full year tahun 2024-nya. Karena kalau misalnya ya kita lihat dari sisi publik ya, di rootnya aja berani beli nih, berarti kan dia pede nih. Nah, dan tujuan dia kan dia bilang dia mau investasi. Nah, berarti tinggal kita lihat lagi, balik lagi konsep saya tadi, corporate actionnya ada nggak nih bentar lagi. Kalau Sido kan memang sering bagi dividen ya, dan menurut saya itu juga salah satu corporate action yang bakal ditunggu sih sama market ya. Nah, tinggal ada apa lagi nih, what's next. Nah, kondisinya kan memang tahun ini agak tough lah. Nah, jadi sambil kita amati lagi perkembangannya, kalau memang harga saham Sido masih belum naik signifikan ya bisa aja sih kalau misalnya ada yang mau beli dikit-dikit bisa kayak gitu. Kalau misalnya nih Pak, kan dirutnya ini sudah pede ya untuk beli. Itu ada efek sampingnya nggak buat yang pembeli awal seperti Johan Hidayat sama Irwan Hidayat gitu? Nggak ngefek sih. Nggak ngefek ya? Mereka happy aja, berarti kan sahamnya laku ya. Oke. Ya udah temannya aja berani nambah kan. Iya. Siapa tahu nanti Pak Johannya juga ikut nambah tuh. Iya. Nanti Bapak juga ikut nambah ya? Nanti aja deh. Oke, ini berita kedua kita Pak ya. Menarik sekali berita kedua kita teman-teman. Sobat UP TV, kita akan jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Triple C, cerdik cari cuan. Hai Sobat UP TV, kita sudah jeda ya. Kita akan melanjutkan ke berita yang ketiga. Kita lanjut Pak ya. Oke. Berita yang ketiga, saham BBCA anjlok di awal 2025. Dividen jadi katalis penyelamat. Menurut bisnis.com, harga saham emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar di pasar saham Indonesia, PT Bank Sentral Asia, BBCA mencapai level di bawah 9.000 setelah mengalami gerak pelemahan pada awal 2025. Ini berita ketiga kita mengenai BBCA, Pak. Oke. Kalau lihat dari BCA sendiri ya, kan memang dia mau bagi dividen. Iya. Cuman yang perlu kita lihat, emang iya dia bisa bikin harganya naik cuma gara-gara itu. Yang perlu kita tahu kan dia bagiin dividen itu yieldnya kecil loh, Feb. Yieldnya kecil. Paling nggak sampai 3%. Ya, itu kecil untuk ukuran dividen perbankan ya. Masih ada yang bank-bank lain lebih gede. Kalau menurutku mungkin yang bisa bikin harga Bank BCA kembali naik itu adalah balik lagi dari laporan keuangannya masih strong nggak dibandingkan dengan kompetitornya ya kan ini ada 4 nih, ada BCA, BRI, BNI, Mandiri. Nah ini diantara big banks ini BCA masih tetap paling strong apa enggak? Karena kalau misalnya Feby lihat itu di minggu lalu ya, itu saham-saham perbankan pada turun cukup banyak. Nah dari situ sebenarnya yang gak kena sentimen negatif itu harusnya BCA. Nah mungkin dari situ nanti ada flow lagi tuh di BCA. Kenapa tuh nggak dapat sentimen negatif Pak? Karena yang
dari sentimen dan antara. Nah, itu yang harusnya kena itu malah yang bank-bank BUMN. Nah, BCA kan swasta sendiri nih di antara 4 ya. Sendirian Pak ya. Betul. Ya kena apesnya aja kemarin dia pada panik selling, akhirnya harga turun. Tapi turunnya nggak banyak sebenarnya dibandingkan bank-bank BUMN yang lain. Nah, jadi harusnya yang bisa bikin bank BCA itu nanti naik atau rebound dari performance laporan keuangannya dia sendiri. Itu sih. Itu yang kita lihat nanti. Jadi berbagi dividen ini untuk BPJA sendiri nggak terlalu berpengaruh banyak Pak ya? Nggak signifikan sih harusnya. Ya, sweetener lah. Iya, tergantung dari laporan keuangannya aja ya? Betul. Oke. Betul. Itu ya untuk berita ketiga kita. Terus juga faktor eksternal nih Pak, seperti kondisi ekonomi global atau kebijakan Bank Indonesia yang turut mempengaruhi penurunan harga saham BPJA itu apa aja Pak? Yang mungkin bisa bikin harga Bank BCA turun adalah lebih ke pelemahan rupiah sih, Feb. Karena semenjak di bulan lalu Bank Indonesia itu potong suku bunga ya 25 basis point, rupiah kita itu melemah banget, Feb. Sampai kalau nggak salah itu sampai 16.400 apa waktu itu. Lemah banget ya Pak ya? Ya itu wah bayangin aja itu kamu beli $1 tapi harganya kan jadi lebih mahal tuh. Iya. Nah itu nggak bagus sebenarnya buat financial market. Jadi apa ya, selalu setelah ada potong suku bunga, resikonya adalah rupiah melemah. Rupiah melemah berarti saham-saham perbankan terutama itu yang biasanya jadi apa ya, ajang bullying lah ya, dia dibully nih, harganya jadinya turun gitu. Kayak gitu sih, Feb. Oke, jadi itu salah satu faktor eksternalnya ya Pak ya? Betul, betul. Luar biasa sekali Sobat BTV, berita yang ketiga ini. Kita lanjut ke berita yang keempat ya Pak ya? Oke. Oke. Berita yang keempat, Lo Ken Hong tambah muatan di saham Gajah Tunggal dengan kode GJTL. Menurut bisnis.com, investor kawakan Lo Ken Hong kembali bermanuver di emiten produsen daban PT Gajah Tunggal. Pak Lo sapaan karibnya menambah lagi kepemilikannya di GJTL dengan memborong 650.000 lembar saham pada perdagangan Rabu 5 Februari 2025. Ini berita keempat kita mengenai Gajah Tunggal, Pak. Oke. Jadi kalau dari nominal yang dikeluarkan Pak Lo Ken Hong buat beli Gajah Tunggal ya sebenarnya kecil loh, Feb. Jadi itu termasuk kecil Pak Yan? Kecil lah. Oh, Untuk kecil. Pak Lo Ken Hong itu kecil lah. Nah, di situ kita harus pelajari kenapa kok beliau nambah walaupun kecil. Nah, di sini Pak Lo Ken Hong sepertinya ya itu yakin kalau di tahun 2024 ya itu laporan keuangannya bakal lebih bagus dari 2023. Karena sebenarnya dari tahun 2022 itu Gajah Tunggal sempat loss, sempat rugi, dan baru mulai cuan atau profit itu di tahun 2023. Dan kalau dari saya lihat proyeksinya memang bisa lebih gede lagi di 2024. Makanya sebelum laporan keuangan keluar, Pak Lo Ken Hong akhirnya berani beli. Nah, meskipun dikit Pak ya? Walaupun dikit, hitungannya tuh dikit tuh. Nggak tahu lagi nanti besok-besok dia nambah lagi apa enggak. Iya. Siapa tahu kejutan Pak ya? Betul, karena stylenya Pak Lo Ken Hong sendiri itu adalah dividend player. Jadi beliau itu bisa gulung duitnya, itu nggak cuma dari capital gain, tapi dari dividend player. Nah, dia akhirnya nambah lagi kan berarti karena jumlah lembar yang dia miliki semakin banyak, dividen yang dia dapat bisa lebih banyak lagi. Gitu. Makanya harusnya ini juga menarik sih gitu. Menarik sekali Pak ya berita yang keempat kita mengenai saham dari Gajah Tunggal ini. Yes. Nanti siapa tahu ya Pak Lo Ken Hong ini tiba-tiba nambah sahamnya lagi Pak ya. Iya. Kalau misalnya nambah saham lagi tuh kira-kira efeknya bakal meningkat terus apa enggak Pak? Kalau ngefek ke harganya ya logikanya sih semakin banyak orang beli, harganya bisa semakin naik. Tapi balik lagi, ada apa nih di Gajah Tunggal habis ini? Nah, ada apa ya? Ada apa nih? Nah, itu kita nanti
lihat di beberapa waktu ke depan. Itu sih, Feb. Kita harus riset dulu ya Pak ya selama beberapa tahun ke depan. Betul, ya kita. 1 tahun inilah. Iya, 1 tahun inilah kayak nonton drakor. Iya. Episode Seru Pak ya episodenya gitu. episode depan ada apa lagi nih? Ada apa ya? Gitu. Semoga ada kejutan yang baik ya Pak ya. Betul, betul. Oke, luar biasa sekali berita yang keempat ini. Sobat UPI TV jangan kemana-mana, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita kembali lagi dan ada berita yang menarik kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Triple C. Cerdik cari cuan. Oke Sobat UPI TV, terima kasih tetap di tayangan kita. Kita akan sharing-sharing sedikit Pak ya. Oke. Kira-kira nih Pak, kondisi ekonomi saat ini menurut Pak Arief untuk kedepannya itu bagaimana Pak? Oke, ini saya habis baca paper dari analisnya Trimega ya. Jadi yang perlu kita pahami, pertama pemerintahan Pak Prabowo ini ternyata disambut dengan defisit neraca transaksi berjalan sama proteksionisme dari Presiden Donald Trump. Jadi optimisme yang udah dibangun dari awal terpilih itu dihadapkan dengan kendala-kendala yang seperti itu. Terus untuk pertumbuhan ekonomi sendiri kayaknya cuma bisa naik sampai 5%-an doang nih untuk di tahun ini ya. Soalnya memang kita lagi menghadapi risiko di global yang seperti itu ya kan. Ya kita ngomong US itu dari kemarin ngelempar atau ngertak dulu baru nego. Nah itu juga salah satu hal yang perlu kita pahami ya. Ada risiko-risiko seperti itu. Terus rupiah kita itu mulai melemah dari awal tahun ini, Feb. Itu juga hal yang perlu kita cermati juga. Sudah berapa sekarang, Pak? Kalau nggak salah sekarang harusnya 16.300-an. 16.300 ya. Terus abis itu sekarang yang perlu dilakukan sama pemerintah adalah dia harus nerbitin obligasi yang berbasis US dollar. Iya. Gitu sih, Feb. Apa yang menjadi faktor pendorongnya Pak dan tantangannya untuk tahun ini Pak? Oke, yang jadi faktor pendorongnya ya program unggulannya beliau ya, makan bergizi gratis. Itu juga jadi hal yang positif. Terus 3 juta rumah Feb, itu dari kemarin kan udah digaungkan ya. Itu juga salah satu hal yang positif atau pendorongnya. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah dari sisi tantangannya sendiri, Feb. Jadi kalau kita lihat inflasinya Indonesia itu memang sekarang cuma 2,7%. Itu termasuk cukup rendah, Feb. Itu juga hal yang nggak bagus karena di kondisi inflasi yang rendah berarti daya beli masyarakat kan turun, Feb. Nah, kalau daya beli masyarakat turun, kita mau ngejar pertumbuhan sampai ke 5% aja susah, apalagi susah, nanti ya? Targetnya beliau kan 8%. Nah, jadi hal seperti itu Feb yang perlu kita cermati lagi. Kayak gitu sih Feb. Kan kalau misalnya di tahun ini kan pasti banyak sekali tantangan Pak ya. Betul. Kalau misalnya ada tantangan pasti kita harus menyiapkan strategi Pak. Betul. Nah, strateginya untuk menuju pertumbuhan ekonomi 8% ini apa Pak? Karena kan katanya tadi 5% aja kira-kira ini belum bisa nutut gitu ya. Kan kalau 8% harus memiliki strategi yang mumpuni gitu Pak. Betul, betul. Nah, strateginya yang bakal diterapkan ya, terutama ini reformasi yang struktural ya, terkait flattening Phillips curve dan peran USD dalam perekonomian Indonesia. Jadi kestabilan rupiah ya, terutama itu yang jadi concern harusnya untuk di tahun ini, Feb. Karena mau gimana kalau rupiah terus melemah, ya kan? Ya kalau kita eksporter sih no problem. Masalahnya kita juga bahan-bahan baku masih ada yang impor nih. Nah itu juga akhirnya kena dampaknya lagi gitu, Feb. Terus habis itu
masalah tentang koordinasi pemerintah sama inflasi. Nah, jadi akhirnya sekarang untuk menuju ke 8% itu, gimana caranya pemerintah itu mendorong supaya masyarakat itu daya belinya naik lagi, Feb. Nah, itu nanti ada cara-caranya sendiri, gitu. Kayak gitu sih, Feb, yang perlu dilakukan sama pemerintah sekarang. Jadi harus tetap diperhatikan Pak ya untuk strateginya agar nggak semakin menurun gitu ya. Betul, betul, betul. Nah, di tahun ini tuh Pak, kira-kira apa yang terjadi di global 2025 ini Pak? Oke, yang pertama US ya. Udah disinggung ya tadi Pak ya? Iya dong, US dong. Jadi memang Donald Trump itu bisa dibilang bom waktu. Jadi setiap kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan itu memang karena dia patriotismenya tinggi. Jadi gimana cara US menang? Nah, dia nggak masalah kalau yang negara lain kalah. Nah itu kadang bisa menguntungkan kita, kadang nggak. Jadi itu juga dinamika yang perlu kita perhatikan. Terus abis itu pemulihan ekonomi China. Nah ini lawannya lagi nih, lawannya US ya. Nah jadi memang pemulihan ekonomi China itu bisa dibilang mengalami perlambatan, Feb. Jadi semenjak kalau nggak salah 2021 atau 2022 kan ada krisis tuh, mereka krisis properti, kasusnya Evergrande itu sampai sekarang itu masih belum kelar dan mengefek ke yang lain-lain gitu loh. Jadi pemulihan ekonominya China itu juga hal yang penting karena kita itu Feb, ekspor juga ke China, Feb. Kalau China ini pertumbuhan ekonominya nggak pulih, Feb, ngaruh ke kita Pak ya. Nah, siapa yang beliin barang kita? Nggak cuma kita beli dari China, China kita juga ekspor ke sana. Itu juga hal yang perlu kita pahami. Kebijakan domestik sendiri yang akan dilakukan mulai tahun ini itu apa aja Pak? Oke, nah ini salah satu hal yang menjawab soal tantangan sama strategi yang 8% tadi ya. Jadi kayaknya klasik ya soal BLT ya. BLT itu hal yang sangat penting. Terus abis itu penghapusan utang petani. Nah itu juga kemarin sempat disinggung. Terus yang terakhir yang perlu kita lihat itu tentang penggunaan biodiesel. Nah itu nantinya juga akan ngefek ke perekonomiannya kita, gitu sih, Feb. Oke, luar biasa sekali Pak ya. Ini kita sudah bahas yang soal program makan siangnya Pak Prabowo, dinamikanya untuk global ini juga banyak sekali. Luar biasa sekali Sobat UBTV, kita sudah mengulas beberapa berita pasar modal terupdate pada episode kali ini. Semoga berita ini bisa bermanfaat untuk seluruh Sobat UBTV di rumah. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Terima kasih sudah menonton program spesial UBTV Triple C. Cerdik, cari cuan.